Tiba-tiba saja Sintayang mengungkapkan cerita soal dia menerima tawaran negara lain. Padahal dia masih terikat kontrak dengan timnas Indonesia. Apakah ini muncul karena banyaknya desakan dari pengamat atau fans soal kontrak Sintayang? Saya bahas semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Timnas Indonesia sudah selesai ya menjalankan perjuangan mereka di Piala Asia 2023. Saat ini para pemain sudah pulang ke klub masing-masing untuk melanjutkan karir mereka sebagai pemain sepak bola di klub masing-masing. Hanya Sintayang yang masih bertahan di Doha, Qatar. Itu juga karena ingin nonton dulu Korea Selatan. Nah, ada yang menarik nih dalam beberapa jam terakhir ini, yaitu soal wawancara Sintayang dengan media Korea Selatan, yang dia mengatakan sebenarnya dia sudah mendapatkan tawaran dari negara lain. Dia bisa saja meninggalkan timnas Indonesia dan memutus kontrak dengan membayar denda. Tapi dia tidak melakukan itu. Saya di video ini akan menjelaskan mengapa seharusnya Sintayang tidak pergi dari timnas Indonesia. Sintayang lebih baik stay dulu di Indonesia dengan timnas Indonesia. Mengapa? Satu, dia memang masih punya tugas. Kedua, dia juga harus masih punya pembuktian yang harus dilakukan. Kalau sekarang pergi dari timnas Indonesia, dia hanya, itu artinya dia seperti menyerah dengan tekanan yang ada dari fans. Dan menurut saya memang tidak semua fans timnas Indonesia setuju. Bahkan banyak yang menginginkan Sintayang tetap bertahan di timnas Indonesia. Saya pun setuju. Stay saja dulu di Indonesia. Karena dia masih punya target yang harus diraih. Memang desakan untuk mengevaluasi kontrak Sintayang muncul setelah kekalahan 0-4 dari Australia. Padahal timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Dalam hal ini Sintayang sudah memenuhi target PSSI, itu lolos ke 16 besar. Tapi publik, beberapa pengkritik, beberapa fans yang kurang puas menyatakan kontrak Sintayang harus dievaluasi lagi. Tapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Dalam postingannya juga Sintayang mengatakan dia sudah siap melanjutkan tugasnya di timnas Indonesia sampai Juni nanti. Dia tetap akan melaksanakan tugas sesuai kesepakatan dengan PSSI. Saat ini memang kalau dilihat hasil, memang Sintayang belum memberikan hasil yang baik. Sejak 2019 diangkat menjadi pelatih timnas, dia belum memberi satu gelar juara. Di SEA Games belum juara. Di AFF juga belum juara dari 2 kali percobaan. Lalu di Piala AFF U23 juga cuma masuk final. Memang kalau dilihat dari prestasi, Sintayang tidak menghasilkan sesuatu yang membuat kita gembira. Tapi jangan lupakan juga jasa Sintayang yang sudah membuat sebuah pondasi atau fondasi dari sepak bola Indonesia. Dia memainkan pemain-pemain muda, dia mengangkat pemain-pemain muda yang walaupun
dalam menjalankan tugasnya, dia mendapatkan kendala. Karena seperti yang dia keluhkan, pemain-pemain muda ini belum mendapatkan banyak pengalaman. Apalagi terutama yang pemain abroad ya, yang main di luar negeri. Terkadang tidak banyak mendapatkan menit bermain. Contohnya Marcelino atau Pratama Arhan. Di timnas memang bagus, tapi bakal lebih bagus lagi kalau mereka terasah di klub. Sense atau kemampuan untuk adaptasi dengan tekanan lebih baik lagi karena dengan banyaknya pertandingan yang dijalani. Kalau sekarang mereka hanya bersiap untuk timnas dan kadang-kadang tidak main di klub, tapi di timnas berlatih keras dan ternyata cukup bagus. Tapi itu pun tidak cukup karena yang seperti yang Sintayong akui, yang dibutuhkan yaitu jam terbang. Semoga setelah Piala Asia ini, setelah penampilan yang bagus dari para pemain muda ini, Marcelino, Pratama Arhan lebih banyak mendapatkan menit bermain. Nah, terkait kontrak juga Sintayong tidak perlu risau karena Erick Thohir mengatakan ya kalau sesuai kesepakatan dia tetap ada di Timnas Indonesia sampai Juni 2024. Tapi Erick Thohir juga mengatakan kalau ingin pergi dari Timnas dia tidak bisa menghalangi. Cuman saya yakin itu tidak akan terjadi. Untuk saat ini Sintayong stay dulu. Dia masih harus membuktikan apa syaratnya bisa bertahan seperti yang dibilang oleh Erick Thohir. Dia tinggal punya satu target lagi, yaitu lolos 8 besar Piala Asia U23 perempat final. Ya, lolos 8 besar wajar saja karena Piala Asia U23 yang juga digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei itu hanya diikuti 16 tim. Jadi kalau hanya runner up, juara dan runner up yang lolos langsung ke perempat final. Jadi ini lebih cepat lagi lah prosesnya, langsung lompat ke perempat final. Kalau Sintayong bisa melakukan itu, dia bisa mendapatkan kontrak baru sampai 2027. Nah, jadi bukan kualifikasi Piala Dunia, tapi Piala Asia U23 yang jadi target Sintayong. Nah, terkait memenuhi target itu, Sintayong seperti memberi sinyal nih waktu di konferensi pers setelah lawan Australia, dia mengatakan Timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan dari kompetisi. Dalam hal ini kasta tertinggi yaitu Liga 1. Dia menilai kompetisi harus lebih baik lagi, lebih bagus. Karena dia menilai dia kesulitan untuk mendapatkan pemain dari kompetisi kita. Karena dia menilai levelnya masih belum sesuai harapan. Nah ini jadi sebenarnya dilihat dari komentar ini, sebenarnya ini sebagai antisipasi dia untuk mencari pemain di Piala Asia U23 karena April itu bentrok dengan tidak masuk agenda FIFA. Nah kalau Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino misalkan, atau Sandy Walsh tidak ya, misalkan Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk tidak bisa dipanggil karena tidak dilepas klub, maka Sintayong bisa mendapatkan dari Liga 1. Nah, semoga seperti yang Zainuddin Amali, wakil ketua umum bilang bahwa Liga 1 masih dalam proses. Semoga sampai April nanti lebih baik lagi dan ada beberapa pemain yang bisa dipanggil sebagai alternatif kalau pemain-pemain
keturunan tidak bisa dipanggil saat Piala Asia U23 nanti. Jadi ST harus stay dulu karena dia masih ada yang harus dibuktikan dengan timnas Indonesia. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Jangan lupa komentar. Terima kasih dan salam olahraga.